wisata Ubud. Terus kalau dulu itu ada wisata kuliner pedas Tanjur Sari itu. Iya, mainnya sering ke sana kalau kuliner. Terus terang saya juga surprise ya, karena memang lingkungan sekolahnya oke banget. Kemudian banyak spot-spot kreativitas yang ada di sini gitu ya. Untuk mencapai jenjang karir, SMK saja tidak cukup. Hai halo Sobat Turun Podcast, kembali lagi di Turun One Podcast, suara kita karya bersama. Bersama aku Rita Nuraini dan aku Intan Nuraini yang akan menemani kalian dalam episode hari ini. Nah Intan, hari ini sangat spesial nih. Tentu, karena hari ini kita bersama orang-orang hebat dan inspiratif. Siapa sih Intan? Di sini ada Bapak Rizky Dharma Rusdian Yusron dan Ibu Sri Rahayu Edersasi. Selamat datang Bapak dan Ibu. Bapak Ibu, bagaimana nih kabarnya hari ini? Hari ini baik, cuma agak ngantuk. Kenapa Pak? Karena udah Bukan, kita dari Surabaya nih panas. Panas. Karena Malang itu hawanya dingin. Jadi hawanya pengen tidur terus loh ya. Bawahnya kasur. Iya. Emang kalau di Malang itu adem ya Pak Ibu ya? Betul. suasananya dingin. Suasananya dingin. Dari tadi saya terkesima sama senyumnya Bu Sri. Manis banget, sejuk kayak di Malang. Oh gitu ya. Kayak gitu. Untung gak ada gula ya, gak ada semut. Jangan dong. Kalau beda lagi kalau sama Pak Yusron nih. Apa tuh bedanya? Apa tuh Pak? Tahu nggak? Karena laki-laki dan perempuan. Iya, karena laki sendiri. Oh iya, memang. Ganteng mungkin ya. Jadi kalau bisa ya. Nah, bagaimana nih Bapak Ibu perasaannya di SMK Negeri 1 Turen hari? 2 hari ini ya, Iya, kita 2 2 hari ini di SMK Turen. Terus terang saya juga surprise ya, karena memang lingkungan sekolahnya oke banget. Kemudian banyak spot-spot kreativitas yang ada di sini gitu ya. Dan saya rasa itu juga jadi semacam insight, wawasan buat anak-anak sendiri di sini seperti apa. Kayaknya ada semacam unit kewirausahaan juga ya. Iya, betul. Iya, itu bisa jadi insight ya buat semua siswa di sini. Terima Dan lingkungannya juga asri, pengaturan ruangnya juga oke banget. Iya. Kita gitu. Mungkin dari Pak Yusron gimana nih Pak? Kalau saya tuh sangat terpukau sama luasnya ya. Luas. Saya tuh pertama kali kesini tuh saya tersesat di sebelah Di sebelah. SD ya. Oh iya. Iya di Kan di GPS itu katanya belok kiri ya, terus saya belok kiri, lah masuk SD. Akhirnya saya keluar lagi. Dari depan memang kelihatannya ramping gue. Iya, kayak minimalis. Betul sekali. Minimalis gitu ya. Di belakang tuh ternyata luas. Di belakang ada kafe. Sampai saya waktu itu keliling di bagian samping itu ada produksi roti. Iya, betul. Aromanya Bu, lar. Nah itu memang dari SMK sendiri yang buat roti enggak? Bukan. Dari SMK sendiri. Oh, dari SMK sendiri. Produk SMK sini Bu. Oh, belum Dari kami harus dari- coba Itu harus nih. coba tuh belakang juga. Iya. Di belakang juga ada tribun Pak di belakang. Iya. Masih proses. Masih proses. Iya. Di Malang udah makan apa aja nih Bu Pak? Udah nyobain Udah apa nyobain aja? apa aja nih? Apa sama saja sama di Surabaya gitu makanannya. Mungkin kalau di Malang pasti kebanyakan bakso ya Bu ya. Mungkin kalau Iya. dari Surabaya apa Bu yang paling sering dicicipi oleh Di Surabaya itu ada rujak cingur, ada semanggi. Semanggi. Apa Iya, itu Bu semanggi? semanggi itu kayak daun gitu ya, daunnya hijau-hijau gitu. Oh, Jadi dari daun semanggi, kemudian direbus, ada bumbu, kayaknya sih bumbunya dari ketela. ketela. Oh, tapi itu kayak camilan atau Jadi kayak pecel gitu ya. Oh, kayak pecel. Kayak kecil. Tapi Next. semanggi Surabaya Oh, istilahnya. Surabaya. Harus Next coba time ini. ke Surabaya. Kita harus coba, Coba. itu. Kalau Iya. dari Pak Yusron gimana nih Pak? Kalau saya di Surabaya makanan itu kayak sama saja ya, karena kan saya juga masih baru di Surabaya saat ini. Saya kan lama di Malang. Aslinya lama di Malang. Ya. Lama di Malang. Jadi kalau di Malang tuh dulu saya sukanya kuliner ya tahu telur. Tahu-tahu. Terus
terus ada rujak buah di Jalan Langsep tahu? Nggak tahu? Nggak tahu. Ada Cak Uut tahu? Pernah dengar. Oh iya, sekolah dulu Cak Uut. Terus kalau dulu itu ada wisata kuliner pedas Tanggil Sari itu. Iya, mainnya sering ke sana kalau kuliner. Oke. Mungkin kalau di sini bakso mungkin Pak ya, bakso Iya. rawon itu Iya. Bakso rawon. bakso rawon paling sering diminati. Yang paling Oke. Iya. Nah, saya dengar nih Pak Yusron itu pernah kuliah di Malang juga. Iya Pak ya, betul Pak. Di mana yo? Nah, di Polinema kalau nggak salah. Nema. Bapak dari mana ceritanya? Dari Eh, ada deh Pak. Kayak gitu ya. Apa ya? Nanti kalau kita kasih tahu Bapak bakalan cari orangnya gitu loh. Betul. Jangan dikasih tahu. Iya. Jangan dikasih tahu. Mungkin boleh cerita sedikit di Pak. Pengalamannya Perjalanannya. waktu di kuliah gitu. Oke, jadi memang kan saya kan asli Jember ya, saya asli Jember terus kuliah di Malang. Memang saya tuh dulu aslinya tuh dari SMA. Dari SMA saya mencoba untuk masuk ke dunia pendidikan vokasi, ya saya ngambil dari Politeknik Negeri Malang. Ya pikiran saya memang kalau untuk kuliah saya tuh punya mindset saya setelah selesai sekolah itu harus keluar dari Jember. Ya apapun misalkan diberikan orang tua ya, pikiran saya harus keluar dari Jember. Akhirnya saya ke Malang, ya lama di Malang waktu itu tahun 2013, terus ngambil jurusan informatika pada waktu itu ya, ngambil informatika jurusan komputer. Kalau kuliah di Poltek sendiri, kenapa saya ngambil Poltek? Karena di sana itu lebih banyak prakteknya ya. Iya. Jadi ya kita lebih banyak praktek daripada teori-teori Iya. tetap ada seperti itu. Iya. Lebih ke kayak SMK Pak ya, yang banyak prakteknya Pak ya. Betul seperti itu. Oke. Berarti mengambil informatika Pak ya Iya. waktu itu. Lulus tahun 2000, mungkin 2017. Iya. Oke. Kemudian habis dari Polinema. Nah, dari Polinema tuh seperti ini pada waktu itu ya. Pada waktu itu 2017 saya lulus. Saya tuh pada intinya saya tuh ingin bekerja dulu. Ya, waktu saya ingin bekerja. Saya waktu bekerja di perusahaan pengolahan data. Pengolahan data. Ya, pengolahan data di Malang. Nah, pada waktu itu ada tawaran menarik juga dari dosen pembimbing. Mas, ini kayaknya cocok nih. Skripsinya diangkat untuk jadi topik tesis. Nanti saya bantu. Gitu. Iya. Oke Pak, saya coba dulu ya. Jadi dari biaya saya kerja, saya sambil kerja, saya minta persetujuan orang tua. Oke nggak apa-apa katanya. Boleh kalau misalkan mau kuliah lagi, boleh. Yang penting kuliah itu kan biaya mahal ya. Iya, Jadi harus diniati benar. Jangan sampai ngolor lama terus DO. Nah, setelah itu waktu kuliah S2 awal-awal masuk ya bimbingan itu tiba-tiba topik tesis saya itu dirubah. Iya, ke penelitian dosen ya sebenarnya, penelitian dosen yang bersangkutan. Ya akhirnya saya mengikuti saja seperti itu. Dan itu saya sedikit di semester 2 tuh ingin mutung rasanya, ingin kerja aja gitu ya. Karena gini, kalau kerja itu enaknya apa? Karena kita sudah menerima pemasukan di sana. Iya, jadi ingin kerja aja. Akhirnya ya saya nggak fokus, ya saya beberapa kali konsultasi dengan orang tua, akhirnya selesaikan dulu aja kuliahnya. Jadi saya untuk kerja saya cut pada waktu itu, saya fokus kuliah karena tinggal 2 semester. Karena S2 kan hanya 2 tahun ya. Iya. Semester 3 sama semester 4. Akhirnya ya, waktu itu saya lulus di tahun 2019. Seperti itu. Oh, jadi perjalanannya bisa dibilang nggak segampang itu ya. Betul. Nah, kalau dari Ibu Sri sendiri, saya juga dengar Ibu bekerja di PT Skyder Indonesia. Iya. Betul Bu? Betul. Snyder. Snyder. Ya, bahasa Inggris jadi bacanya Skyder gitu Bu. Ya benar apa ya? Snyder. Iya. Oke. Wah, luar biasa sekali ya Tan. Tepuk tangan dulu dong. Apa sih Bu yang memotivasi Ibu memilih karir sebagai sekretaris Bu, khususnya di perusahaan multinasional seperti Itu Snyder? PMA. Iya. Itu PMA, perusahaan asing. Perusahaan asing. Iya. Perusahaan asing. Iya, dari Perancis. Jadi sebetulnya profesi sekretaris itu adalah satu profesi yang buat saya itu seperti orang terdampar. Kenapa Bu?
Pertama karena saya itu jurusan akuntansi kuliah. Jadi waktu SMA jurusan IPA, kuliah itu akuntansi. Kemudian saya tuh bekerja pertama itu tidak sebagai sekretaris, pekerjaan kedua sekretaris sampai akhirnya sampai saat ini. Walaupun profesi sekretaris itu berkembang ya, jadi bukan suatu profesi yang stagnan itu. Dan tantangannya sendiri juga cukup banyak gitu ya. Jadi dari saya itu terus terang untuk kuliah tidak seperti Pak Yusron ya. Pak Yusron kan lancar kuliah, saya enggak. Saya tuh kuliah S1 itu mungkin 6 tahun. Karena pada saat kuliah saya itu bekerja dan saya juga menikah. Jadi itu yang membuat kuliah saya tuh molor. Jadi dan kenapa saya itu akhirnya harus terpaksa lulus gitu ya, karena itu tadi, karena sudah komit pada diri sendiri. Saya mau pada saat nanti wisuda anak saya bisa tahu kalau mamanya ini wisuda. Jadi akhirnya itu, jadi ya mungkin dari rezeki pernikahan ya, jadi akhirnya ya kuliah lulus, pekerjaan juga dapat gitu. Dan akhirnya ya sampai saat inilah. Jadi kalau saya di perusahaan ini mungkin sudah sekitar 18 tahun. 18 tahun. Mungkin kalian belum lahir ya? Iya belum. Saya masih ber-18 tahun. Masih OTW 18. Oke, 18. Saya di Schneider bergabung tahun 2006. 2007 saya baru lahir. Oh, gitu. Saya Kelas 6 SD Bu. Oh iya. Iya. Kalau boleh tahu Bu ya, mungkin atau skill atau kemampuan apa yang harus dikuasai dalam bidang ini? Selain hard skill itu pasti ya. Hard skill itu adalah seperti yang kalian pelajari saat ini di sekolah. Pada saat kalian memilih jurusan manajemen kantoran atau jurusan-jurusan lain, hard skill itu adalah sudah suatu keharusan yang kalian harus kuasai. Tetapi yang tak kalah penting adalah bagaimana kalian itu bisa menguasai soft skill. Soft skillnya salah satunya adalah ketahanan resilient, daya tahan. Jadi pada saat kalian dibenturkan pada suatu masalah, itu bukan kalian tambah lari, jadi masalah terus mental balik meneh, ya gitu kan, akhirnya malah mundur. Bukan. Tapi masalah itu harus dicari solusinya. Jadi kita juga harus punya daya tahan terhadap suatu masalah, dan kita juga harus problem solving gitu ya. Dari problem solving itu kan kita harus juga creative thinking. Dari menyelesaikan masalah itu apa sih yang harus kita lakukan? Kita harus bisa berpikir kreatif. Seperti itu. Itu sih sebagian kecil. Masih sebagian kecil ya. Itu masih sebagian kecil. Kita kan dari jurusan manajemen kantoran ya Bu. Iya. Nah, kita harus belajar dari ibu. Kalau untuk Pak Yusron sendiri Iya dari Pak Yusron, dari senyum Intan. Mungkin ngeliatin Intan terus ya Pak ya? Lah ya terbuka jadi ya. Bunga-bunga jadi mukanya. Gimana nih Pak? Apanya bagaimana? Untuk karir. Iya karir. Oke, jadi setelah lulus saya S2 itu, setelah saya cut di pekerjaan yang pertama, saya tuh ada tawaran ya sebagai dosen pada waktu itu di Blitar. Di akhirnya saya mencoba untuk mengajar di sana. Mengajar di sana itu saya mulai tahun 2019. Iya, 19. Ya, saya mencoba untuk berkarir sebagai dosen pada waktu itu, tapi di sisi lain ya sebagai akademisi itu saya ada satu hal yang kurang. Ya, karena saya itu adalah fresh graduate pada waktu itu, fresh graduate untuk S2. Ya, ada beberapa pertanyaan dari mahasiswa itu yang saya tidak tahu pada waktu itu. Jadi memang kalau untuk buku itu saya jelaskan semua, apa yang saya tahu saya jelaskan semua itu oke, saya bisa. Tapi kalau untuk dunia kerja di mana, di luar seperti apa, kebutuhan tenaga kerja di luar seperti apa, itu saya nggak bisa jawab. Saya nggak bisa jawab. Jadi akhirnya saya memutuskan 2021 itu selain saya tetap aktif mengajar, bimbing anak-anak untuk skripsi, saya juga lari ke industri. Ya, industrinya salah satunya di Surabaya ini yang sampai saat ini kerja di PT Indobisma seperti itu. Berarti kerja di PT Indobisma. Wah, luar biasa sekali Intan. Tepuk tangan dulu. Tepuk tangan dulu dong. Ya nggak tegang. Tadi ya juga tepuk tangan. Kita tepuk tangan. Biar dapat. Menurut Bapak, apa kelebihan lulusan politeknik dibandingkan jalur pendidikan lain? Nah, sebenarnya kalau
kelebihan ya. Kalau masalah kelebihan itu kembali ke personal ya. Karena saya nggak bisa menilai setiap kampus saat ini ya untuk saat ini itu pasti punya kelebihan masing-masing. Tapi itu kembali lagi ke personal. Kita tidak bisa melihat alma mater, wah ini urusan dari Poltek, ini urusan dari universitas. Kalau pribadi saya, memang di Politeknik itu sama seperti di SMK. Hard skill, ya skill yang kita bawa itu sudah matang di Poltek itu sudah matang. Jadi misalkan kita ada pekerjaan, ya kita untuk menjadi skala teknis itu kita bisa. Kembali lagi yang dikatakan oleh Bu Yai. Personalnya adalah soft skill. Soft skill. Hard skill harus didampingi dengan soft skill. Betul. Kita punya kemampuan, tapi kita tidak bisa mengungkapkan. Iya, benar. Contoh paling simpel saja. Teman-teman gini, setelah lulus pasti ada yang namanya pelamar kerja ya. Iya, betul. Buat CV, lamaran. Ya, setelah itu oke, dari CV bagus, lamaran bagus, panggilan interview. Kalian nggak bisa ngobrol, nggak bisa ngomong, tidak bisa memperkenalkan diri, tidak bisa menjual diri ke perusahaan, ya nggak akan terima. Gitu. Meskipun nilai kalian berapa ya, atau IPK-nya 4,0 gitu, kalian nggak mentok ya, sudah mentok gitu nggak? Ya kita melihatnya dari personalnya, komunikasinya kurang. Nah itu sudah terlihat gitu loh. Terakhir ya Bapak Ibu, mungkin ada sedikit tips atau pesan untuk kami para siswa SMK Generasi muda ya. terutama dalam bidang administrasi dan wirausaha. Mungkin dari Ibu Sri dulu. Yang pasti adalah pada saat kalian di SMK ini ya, adik-adik ya, maksudnya jangan pernah berhenti belajar sampai di sini. Untuk mencapai jenjang karir, SMK saja tidak cukup. Saya tahu SMK itu hard skill-nya bagus. Tetapi pada saat kalian untuk mencapai karir, jangan berhenti dari di SMK saja atau SMA saja. Tapi kuliahlah lagi untuk ke jenjang yang lebih tinggi. Karena apa? Pada saat kita itu bersekolah yang lebih tinggi lagi, satu sisi adalah cara berpikir kita pasti akan berbeda. Itu cara berpikir kita akan berbeda. Dan karena tentu saja ilmunya kan yang kita dapatkan pasti berbeda lagi, gitu ya. Jadi kuliah, karena kenapa saya tegaskan lagi kuliah itu penting ya. Karena di luar sana saingan kita ini orang-orang lulusan dari luar negeri yang masuk ke Indonesia, dan mereka itu sendiri dari universitas bagus di luar negeri, dan mereka itu ambilnya S2. Kalau sekarang kita itu hanya SMK, sedangkan di luaran sana itu sudah banyak S2 yang keluaran luar negeri, bagaimana kita itu bisa bersaing di dunia kerja? Jadi SMK baik, tapi jangan lupa lanjutkan kalian untuk mencari ilmu lagi dengan kuliah, karena ilmu tidak berhenti di sini. Kalau ilmu tidak berhenti di sini, Intan. Betul. Terima kasih banyak. Terima kasih. Itu dari saya. Dari Pak Yusran sendiri? Kalau dari saya untuk adik-adik yang saat ini sedang menempuh sekolah SMK ya, jadi betul hampir sama seperti yang dikatakan oleh Bu Yayu. Memang untuk ilmu tidak melulu bisa diambil dari sekolah ya. Kalian kalau ingin bekerja, silahkan bekerja di industri, silahkan masuk industri. Mau masuk ke hal administrasi boleh. Bayangkan saja, saya di bidang komputer, kuliah bidang komputer, tapi masuk hal administrasi juga, bagaimana ceritanya. Nah itu ceritanya panjang, beda dulu sebenarnya ceritanya panjang, sampai saya ditunjuk untuk menjadi juri juga panjang sekali ceritanya ya. Tapi memang saya membayangkan kalau saya saklek ya, itu bukan ilmu saya gitu. Saya nggak mau di sana. Ya kita bisa lah belajar hal-hal baru tuh bisa. Jadi bukan dalam arti kita nggak mau belajar ya, banyak lah hal belajar di luar sana ya. Kalau kita ada keinginan ya pasti kan mau seperti itu. Dan yang dikatakan oleh Bu Sri Rahayu tadi juga benar ya, dalam artian apa, misalkan kalau ingin kuliah Pak, saya tuh nggak ada biaya, saya nggak ada biaya untuk kuliah, bagaimana caranya? Kerja ikut tawaran dulu, Kerja dahulu. karena saya kan ada di bagian kerjasama nih di industri. Saya tuh mencoba melobi, karena di PT Logismart itu kebanyakan lulusnya dari SMK. Mulai dari admin, bagian finance, akuntansi, terus QC, itu dari TKJ, MP, akuntansi, yang pemasaran BD itu juga ada kita. Rata-rata memang dari SMK. SMK. Untuk tingkat
staf ya, tapi untuk tingkat manajerial itu baru sekolah sarjana seperti itu. Nah, karena saya di bagian kerjasama, saya tuh waktu menembusi beberapa kampus di Surabaya, mulai dari Stesia, Untak, ya terus ada kampus-kampus lainnya. Itu di sana ada yang namanya RPL, Bu. Oh iya. Ya, jadi ada rekognisi pembelajaran lampau. lampau. Nah, jadi SKS-nya itu sudah tertutupi dari pengalaman kerja kita. Jadi kita sudah kerja selama 4 tahun nih. Iya. Jadi kita bisa kuliah ngambil S2 hanya 2 tahun. 2 tahun. Iya, jadi setelah kita mengumpulkan uang nih untuk kuliah, jadi bisa ada program RPL seperti itu. Iya. Jadi nggak usah berkecil hati yang memang nggak ada dana, tapi satu hal ya, kalau memang kuliah diusahakan sampai selesai dan sesuai passion kalian. Iya, betul Pak. Jangan sampai Salah. untuk Iya. gitu aja. Karena kan saya pernah dengar ya Pak, teman mungkin kelas saya ya, dia mau kuliah di universitas itu tapi dia tidak sesuai sama passionnya. Yang penting saya kuliah di universitas itu. Jadinya mutu. Iya, jadi kayak itu enggak, pokoknya dia mau kuliah di situ Bu, tapi nanti kalau saya nggak keterima jurusan ini saya bisa ambil ini. Yang penting saya kuliah di situ. Iya. Itu masalah gengsi berarti. Iya mungkin. Iya, itu Bukan gengsi. masalah gengsi, Kalau itu bukan hanya gengsi. masalah gengsi. Mungkin yang bisa saya ambil dari Pak Yusron, kita bisa kuliah asal kita mau. Kita bisa bekerja terlebih dahulu untuk kuliah. Jadi tidak ada yang membatasi kuliah, termasuk biaya Pak ya. Termasuk Iya, biaya, termasuk seperti Biaya. itu. Oke, wah, catat teman-teman. Iya. Jadi selain sudah bekerja, Iya. kalau sudah masuk kuliah itu juga ada bantuan-bantuan beasiswa betul. dan lain-lain banyak. Tinggal kalian aktif mencari itu bagaimana. Bagaimana? Sekarang itu jalur beasiswa itu dibuka sangat lebar. Jadi mau beasiswa dalam negeri, luar negeri, itu sekarang itu banyak sekali. Iya. Semua itu bisa terjadi kalau kita punya niat dan Dan kemauan. kemauan itu saja. Iya. Saya punya pantun nih Bu, Bapak. Iya. Cakep. Bu. Belum. Oh iya belum. Siang hari makan kuaci. Cakep. Dimakan bareng Bu Asri. Cakep. Cakep. Cukup sekian acara hari ini. Saya ucapkan banyak terima kasih. Tepuk tangan dong. Nah, Sobat Turaman Podcast, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya supaya tidak tertinggal semua video-video menarik lainnya. Dah.